semuanya, apa kabar nih setelah 5 episode ya kita membahas tentang cidro-cidro. Nah, hari ini kita akan membawa topik yang panas, nggak panas-panas banget sih, tapi lagi banyak di obrolin nih sama semua orang. Dan tentunya hari ini Mei nggak sendiri, Mei ditemani oleh 2 kakak cantik dan 1 mas-mas ganteng ya. Mungkin ada yang sudah kenal, lebih baik kita kenalan dulu ya. Kalau Mei kan pasti semuanya udah kenal ya, jadi kita kenalan dulu nih ke sebelah kirinya Mei ini. Silahkan kenalan dulu. Oke, halo semuanya. Jadi kenalin aku Caroline namanya. Oke, ini Caroline ya, yang mungkin yang sudah kenal boleh. Kalau kayaknya teman-teman yang lain tuh akrabnya manggilnya Dinda ya, tapi sekarang itu jadi Bu Caroline ya. Iya. Oke, sebelahnya Caroline ini siapa ini Mbak cantik ini? Oke, di sini aku Hesti dari Jubir Warga. Dari Jubir Warga. Ada yang sudah kenal Mbak Hesti belum? Apakah teman-teman lama ini, oh ini Hesti gitu ya? Emang aku se-famous itu? Banget ya, Enggak, jangan. Sebelahnya Mbak Hesti ini siapa? Halo, aku Dimas Aditya. Di sini rekan Kak Hesti juga dari Jubir Warga. Oke, halo teman-teman muda. Hari ini, malam ini tepatnya, kita akan membahas tentang keterlibatan pemuda dalam pesta demokrasi. Tentunya Mei nggak sendiri, ditemani oleh teman-teman dari Jubir Warga dan Dinda tentunya. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu atau belum ya Jubir Warga itu apa? Lebih baik Mbak Hesti dan Dimas mengenalkan apa sih Jubir Warga itu, boleh silakan. Jadi siapa duluan? Kamu dulu ya, Sewa. Kalau biasanya ladies first, ini men first ya. Oke, Cowok dulu ya. Oke. Yang muda duluan ya. Please, no mention usia ya. Di sini no mention usia. Iya. Oke, jadi Jubir Warga itu terlahir ketika kita para pemuda itu udah muak lah sama kampanye-kampanye politik, kampanye-kampanye mungkin dalam tanda kutip capres atau calon legislatif yang mereka itu hanya mengatasnamakan politik identitas atau mengatasnamakan hal-hal yang tidak ada korelasinya dengan visi misi mereka gitu loh ya. Mungkin gemoy-gemoy apalah itu gitu. Ya itu, jadi kita ingin hal baru lah di sini itu, kayak ayo kalian tuh sebagai pemimpin baru, silahkan visi misi kalian tuh gimana, nggak cuman kayak gemoy-gemoy atau apalah itu yang sering muncul di sosial media kayak gitu. Berarti ya kurang lebih diselaraskan dengan visi misinya gitu jadi, ya. Gini sih, lebih enaknya kalau kita bilang Jubir Warga itu kita sebagai bukan perpanjangan tangan ya, karena judulnya aja sudah jubir ya kan. Jadi juru bibir, juru bicara lah. Kita perpanjangan kata dari masyarakat, khususnya di teman-teman muda di komunitas yang belum tersentuh dengan visi misi politik dari para kandidat, baik calon legislatif ataupun dengan calon-calon presiden. Karena yang kita lihat ini udah pemilu ketiga loh, maksudnya dari 2 periode pemilu yang sebelumnya itu udah banyak sekali politik identitas. Masa kita mau ulangi di pemilu yang ada 3 kali pemilu isinya cuma masalah identitasnya doang gitu kan? Kayaknya percuma nggak sih kalau kayak gitu ya? Capek nggak ya? Ya, gitu kan? apa ya? Mungkin meluruskan kembali gitu ya, supaya teman-teman muda itu mengetahui gitu ya Mbak, mungkin atau bukan hanya teman muda tahu ya. Jadi teman muda selain kita juga memang harus paham tentang politik. Yang di sana nih para elit politiknya juga jangan mempergunakan pemuda itu cuma sebagai apa ya, kalau bahasa Jawa itu jangkep. Bahasa Indonesia apa sih? Pelengkap lah ya, pelengkap. Jangan sampai kita cuma jadi pelengkap doang. Tapi kita juga harus mengisi, karena ya namanya pesta demokrasi itu ada pestanya rakyat Indonesia 5 tahun sekali. Masa iya kita cuma jadi pelengkap doang? Kita juga maksudnya kita juga ada di dalam pesta itu. Masa kita cuma jadi pelengkap? Mau nggak sih Mel, kamu Mel? Sih. Lebih tepatnya kan kita sekarang sudah bisa ibaratnya memberikan sumbangsih suara kita ya, meskipun kita ini hanya punya 1 suara untuk calon nanti entah siapa, tapi kan 1 suara kalau dikumpulin dari berjuta-juta penduduk Indonesia kan pastinya punya power juga kan Mbak untuk semuanya. Nah tapi
teman-teman sebenarnya teman-teman ya Mbak Esti, aduh. Udah gak usah dibahas sosial. Maaf ya kalau saya tuh biasanya manggilnya Mbak Esti gitu biar sopan gitu ya. Oke, Mbak. Udah gak usah dibahas, gak usah dijelasin ya, gak perlu diperjelas. Saya tuh sama Mbak Esti udah bestie ya. Kita ketemu itu sudah sekitar 6 tahun yang lalu ya Mbak Esti ya. Dari kita yang masih kecil banget, sekarang udah sudah jadi jempol. kecil banget juga ya, kecil banget juga kayak gitu. Tapi Mbak, ini kalau saya lihat di sosial media ya, itu kayaknya ini apa ya, pemuda itu belum terlibat ya. Maksudnya kayak bukan belum sepenuhnya ya, tapi ada juga yang tidak dilibatkan atau yang dikesampingkan dari masalah-masalah politik ataupun dari politik yang sedang berjalan. Nah ini kira-kira pandangannya Mbak Mas ini gimana tentang hal tersebut ini? Apalagi kan ini hari ini kan kita bahasnya keterlibatan pemuda. Iya, keterlibatan pemuda. Ya kalau itulah yang kita bahas di Jubir Warga. Jadi ketika pemuda ini nggak dilibatin secara utuh, ya kan Dim ya? Iya, kayak kita itu hanya setengah-setengah yang dilibatin itu malah kayak ada hal yang kurang gitu loh. Yang padahal kita tahu sendiri kan pemuda juga banyak dari generasi saya, mungkin dari generasi KST itu kan juga mungkin ada sekitar 50 lebih persen dari penduduk Indonesia itu adalah generasi milenial dan generasi Z gitu. Jadi kalau kita nggak dilibatin secara penuh ya sama aja kayak membuang hampir seperempat suara secara sia-sia gitu ya Mbak. Iya, kira-kira maksudnya ini kenapa kalau misalnya pendapat Mas Dimas dan Mbak Esti tentang kenapa sih kok pemuda digitukan? Oke, jadi itu kenapa gitu kira-kira? Gini ya, mungkin mereka juga punya rasa senioritas. Iya kan? Iya kan? Apalagi Dinda kita generasi dan Dimas kita generasi Z ya. Kita generasi Z ya. No offense ya, tapi mohon maaf di sini ada yang milenial seperti saya, Kita generasi Z ya. Oke. Jadi generasi itu kan dia dari yang jadul banget gitu kan, baby boomers, terus kemudian bergeser sampai dengan Gen Z. Itu kan punya ciri khasnya masing-masing kan ya. Dimana ada yang terbiasa dengan kumpulan organisasi. Kalau dulu dimulai dari ada yang kepartaian, terus merujuk ke organisasi mahasiswa, kemudian kalau sekarang ini kan teman-teman, saya rasa kalau teman-teman Gen Z yang di sini itu udah enek ya dengan katanya struktural yang ketua dan sampai senioritas dan lain sebagainya. Kita teman-teman Gen Z pasti sudah merasa itu kan. Nah, kalau kita sendiri gimana ya aku nyebutnya, sistem itulah yang menyebabkan mereka karena senioritas, mereka merasa senior dulu lah yang muda. Padahal kita yang muda-muda ini juga kita punya ide, punya gagasan, punya cita-cita ke depan. Tapi karena mereka, aku dulu di zamanku gini loh, masih ingat kan yang dipandang enak zamanku tuh ya. Dipandang kalau pemuda kan masih muda ya, jadi pengetahuannya tuh masih kecil gitu ya mungkin seperti itu juga. Kayak pikiran baru lahir kemarin kan, baru gede, baru saya ikut-ikutan bayi kemarin sore nyebutnya. Padahal kan kita jangan salah loh, pemuda kan gudangnya kreativitas kan. Sepakat, aku juga masih muda ya. Masih muda ya, kan, masih muda. Kan kalau duduk di sini tuh duduk di sini tuh pemuda semuanya loh. Jangan salah, duduk di sini semuanya pemuda, harus punya jiwa muda tentunya. Pastinya. Mbak Esti masih punya jiwa muda kan? Masih semangat kan? Meskipun agak jompo ya. Tenang, kita generasi Z juga agak jompo ya. Mahasiswa jompo gitu. Bawa aja minyak kayu putih kemana-mana ya. Inhaler di mana-mana itu. Nggak apa-apa, supaya sehat kan. Nah, kalau saya lihat ya di sosial media itu banyak juga dari pemuda-pemuda ini yang terlibat juga. Beberapa terlibat juga. Ada yang bodoh amat, ada yang ya udah kayak gitu. Nah, kalau Dinda sendiri nih melihat pemuda sekarang itu gimana? Melihat
pandangan, maksudnya pemuda melihat sudut pandang politik itu seperti apa? Oke, kalau aku sendiri kan juga yang mulai tahun ini ya, maksudnya tahun sebelumnya itu sebenarnya kayak kedua kalinya ya tahun ini untuk pesta demokrasi itu. Kalau lihat pemuda itu sekarang lebih kayak ada yang dia peduli tapi hanya yang viral-viral aja. Ya, ada yang bagian yang viralnya doang gitu. Terus ada juga yang dia peduli tapi nggak yang sampai visi-visinya tuh apa sih gitu, kurang ngulik ya istilahnya, kurang ngulik lebih dalam gitu, kayak yang di covernya aja, yang cuma di permukaan, cuma ikut-ikutan tren ya, cuma FOMO aja. FOMO. Jadi FOMO nggak cuma nonton konser ya? Iya, politik pun bisa, politik pun juga bisa FOMO. Iya, apalagi kalau sudah bawa-bawa kayak istilahnya kan kayak politik identitas itu lebih ke ini ya, apa namanya, ya figur-figur yang viral aja, yang terkenal aja kan, yang teman-teman tahu gitu kan. Kebanyakan yang seperti itu yang menyebabkan teman-teman lebih ikut ini, apalagi mereka sampai bawa-bawa ya pemilu yang sebelumnya, saya bilang di 2014 2019 ya, walaupun nggak usah disebutin ya, saya udah ikut pemilu berapa kali ya. Kelihatan ya kayak udah sering banget ikut pemilu ya. Itu dari ngamati bukan saya pilih. Jadi isu-isu agama itu kan banyak juga yang sering menjadikan pola-pola berkampanye mereka kan, banyak yang mengulik-ngulik masalah agama kayak gitu. Itu kan juga memecah-mecah. Padahal kita fine aja loh ya sebenarnya kan. Kita sering ngopi bareng kan, Mbak? Iya. Sampai foto-foto bareng yang dihujat ya. Padahal kita mah fine aja loh ya. Kita bestie banget. Oh ya teman-teman kita, aku dan teman-teman OMK itu kenal ya Mbak Esti di event Natal bersama dengan teman-teman Gus Durian ya Mbak Esti dulu ya 2017 itu seru banget acaranya. Kapan-kapan atau mungkin Natal besok ya Mbak Esti ya? Ikut. Udah Desember. Udah Desember ya. Ya insyaallah ya. Mungkin seperti yang disebutkan tadi kan, kayaknya pemuda itu kurang tahu atau masih bayi kemarin sore, atau yang sekarang itu kan kalau misalnya dilihat itu kan pemuda ya sekarang, apalagi Gen Z ini ya Mbak, itu kan kayak dilihatnya dia tuh gampang bosen. Gampang bosen, terus nggak mau diatur, bukan nggak mau diatur ya, tapi susah gitu ya, kayak ikut aturan yang sudah saklek itu kayak sulit ya. Mungkin hal-hal tersebut juga menjadikan pemuda dikesampingkan ya mungkin ya. Kalau yang menurutku sih bukan dari itu. Kita kembali lagi dari pertanyaan awal tadi bahwa apa namanya, kenapa kok pemuda dikesampingkan ya kan? Nah, dari pemuda yang dikesampingkan itulah timbul kan pemuda yang kayak melawan aturan karena mereka udah bosen gitu loh. Mungkin udah mulai bosen dengan polanya gini terus. Okay. Karena kita tahu kan mungkin kayak, jadi kita pemuda lihatnya nggak ada perubahan ya dari yang dulu. Padahal dengan mosi yang sering dikeluarkan oleh pemuda itu udahnya kreativitas, tapi nyatanya apa, pemuda aja nggak dikembangkan kreativitasnya gitu loh. Nggak dipakai, nggak dilibatin. Jangan nggak dipakai ya, tolong. Bahasanya kok agak gitu, nggak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Cuma kalau bahasa ini orang Jawa semua ya. Kalau bahasa Jawa itu cuma tambel butuh ya. Bahasa Indonesianya. Kan kalau misalnya makan nggak ada dessertnya kan kurang ya Mbak ya. Aku merasa kehilangan sesuatu. Apa? Aduh apa tuh? Coba dulu. Apa sih? Aku kehilangan bolpen. Nggak apa-apa sih. Ketutupan. Aku takut loh kalau kehilangan apa. Yang pasti jangan sampai kehilangan hak suara loh ya. Apalagi ya kayaknya tahun ini tuh banyak banget yang jadi pemilih baru ya. Kayaknya banyak banget ya. Ya ini tahun pertama saya juga sih kayaknya. Oh iya. Karena memang Gen Z ya soalnya ya. Karena memang banyak ya. Jadi 52% pemilih untuk tahun 2024 nanti itu adalah pemilih di era generasi milenial dan generasi Z. Mungkin dengan rentang umur 17 sampai 39 gitu. Itu kan masih pemuda gitu juga.
Jadi ada yang baru akan milih 1 kali besok ya. Ya aku 2 kali Kak, aku 2 kali Dan besok. tapi 2 kali mohon pilih. maaf juga nih ya, pemuda di tatarannya pemuda dari rentang usia 17 sampai 35 tahun, even yang dia usia yang 35 tahun tuh ya, dia harusnya kan di Udah periode yang melewati lalu beberapa era ya. iya sudah melewati pemilu yang sebelumnya kan ya. Dia baru akan milih 1 kali besok. Itu kenapa Mbak kira-kira? Ya itu tadi, dia sudah bosen dengan Oh, jadi milih golput gitu ya? dia lebih memilih golput karena dia merasa itu tadi bosan dengan politik kefiguran. Dari periode yang sebelumnya di 2014 sudah terjadi seperti itu. Ngapain juga harus milih karena pemimpinnya Ya, seperti ya. itu ya. Toh juga Indonesia ujung-ujungnya juga tetap Itu ini aja. aja gitu. Korup juga tetap di mana-mana Iya. gitu kan. Mereka bosan dengan ini. Lebih ke nggak peduli sih kayak gitu. Kalau nggak gitu cuma menguntungkan beberapa pihak ya. Jadi Iya. kayak aku milih ataupun nggak milih kayaknya nggak ada dampak besarnya untuk kehidupanku Iya, nah. dan sekitar gitu ya. Nah, mungkin. mindset itulah yang harus kita rubah nih ya sebagai pemuda yang istilahnya kita udah duduk di sini nih, kita harus sadar juga politik bahwa kedepannya kan nanti Mel pasti punya anak ya, Iya. Dimas pasti mau nikah kan ya, gitu kan. Caroline juga pasti kan ya, gitu. Kita pasti mau generasi kita selanjutnya nggak seperti ini. Iya, Makanya pasti ya. mulai sekarang apa sih yang disampaikan Jubir Warga itu banyak gagasan-gagasan kita di Jubir Warga gitu kan. Kalau di sekarang kita bisa kaitannya dengan ke depan nih, kita harus cari pemimpin yang seperti apa sih? Apalagi katanya katanya ya, yang lagi viral sekarang tuh kan ini ya bonus demografi. Oh, bonus demografi tuh 2000 berapa sih Mbak? 2000 Sekarang sudah mulai. Sudah mulai. Oke, apakah bukan kita ya demografi ya. Bonus demografi itu udah mulai menuju Indonesia Emas di 2045. 2045. Ya, nah sekarang gini, kita bicara tentang bonus demografi, di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia yang non produktif atau yang sudah sepuh ya. Sekarang kita bayangin aja, ketika nanti kita nih di tahun 2024 nanti kita nggak milih orang yang benar-benar cocok, yang visi misinya istilahnya dia bisa mewujudkan visi misi yang benar-benar oke gitu ya. Buat orientasi Indonesia ke depannya. Buat ya. Itu gimana nanti kita bayangin aja. Kalau sekarang cari pekerjaan susah nggak? Banget ya. Susah banget. Susah banget. Apalagi nanti bonus Kedepannya demografi ya. yang kedepannya ini sudah mulai nih ya. Kedepannya sekarang taruh kata lowongan pekerjaan 10 pemudanya yang butuh pekerjaan berapa? 1000 lebih ya. 1000 lebih. Nanti kedepannya, apalagi sekarang sudah mulai Diganti banyak dengan IT dan lain banyak sebagainya. IT yang masuk. Pekerjaan semakin sedikit, pemudanya tambah banyak, bukan lagi 1000, 10.000. Yang pekerjaan yang ada cuma dikit. Ya betul Nah, sekali. Betul sekali kan ya. Makanya itu kita juga harus cari pemimpin yang benar-benar bisa mewujudkan visi misinya yang baik ke depan. Kaitannya apa? Ke depan kita butuh pekerjaan. Pendidikan buat anak-anak kita ke depannya gimana? Perkembangan Indonesia ke depannya seperti apa? Oke, jadi pemuda ini nggak cuma kalian, maksudnya gini ya Mbak, kita kan sekarang tuh era sosial media banget ya. Jadi kan ini. Aku enggak ya. Jadi kan ini era sosial media banget ya untuk kita ya. Mungkin sosial media ini juga bisa menjadi sarana untuk kita mencari tahu gitu ya Mbak ya. Jadi kan nggak cuma scroll apa yang viral, lucu-lucu atau yang galau-galau gitu, tapi mungkin scroll yang sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Mungkin kayak dengan melihat apa sih tujuannya kita memilih ini, memilih itu, nanti kira-kira dampaknya akan seperti apa gitu ya. Jadi kita memberikan suaranya kita itu nanti kita bisa merasakan apa sih yang sudah kita berikan itu, nanti kembalinya kita ke masyarakat itu seperti apa. Betul mungkin sekali. Seperti itu. Nah, sekarang gini ya, contoh
contoh ya, kalau di Jubir Warga kita ada 2 gagasan utama ya untuk Jawa untuk- Timur. Ya, untuk Jawa Timur kita ada Oh, dua kalau program. boleh tahu Jubir Warga ini cabangnya mana aja ini, Mbak? Kok ada Aduh. Jawa Timur ini Jadi mana aja? kita bukan sebetulnya kita bukan cabang ya, karena kita nggak ada kantor pusat. Oke. Tapi kayak- Bukan info pusat ya ini. Bukan orangnya pusat Oke, ya. bukan Oke. pusat. Jadi kita itu memang sengaja kita terbentuk itu untuk awal itu kita di 3 region ya. Tiga Itu region. ada DKI Jakarta, Jawa Barat, sama Jawa Timur. Oh. Dan Tiga region ya teman-teman, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI DKI Jakarta. Dan masing-masing membawa punya isu masing-masing di wilayahnya. Disesuaikan dengan wilayah masing-masing atau Betul. Benar. Nah, kalau di Jawa Timur Kita ambil 2 isu, ada yang pertama adalah swasembada pangan, swasembada pangan. integrated pangan, iya. integrated pertanian, integrasi pertanian. integrasi sama- pertanian sama yang kedua itu terkait inklusivitas. gitu. Itu kalau di kalangan pemuda ini kayaknya banyak banget ya. Kaitan inklusivitas adalah bagaimana ruang hidup yang istilahnya ramah perempuan, ramah anak. Ramah untuk orang-orang yang mungkin disabilitas atau segala macamnya gitu. Kita berkata bahwa inklusif atau merata gitu lebih tepatnya. Jadi ini gagasan yang nantinya. Jadi di Jubir Warga itu kita nggak hanya nyinyir ya. Kita nantinya bakal nantang debat untuk para caleg. Ya, jadi dan untuk para caleg kalau lihat ini tunggu ditantang Boleh sama sama teman-teman. promosinya ya, promosinya dari Iya. Jubir Warga ini Ya, ya. kita memang akan ada nantinya ya candidate battle itu yang kita membawa 2 isu ini. Termasuk kalau integrasi pangan itu kaitannya dengan sekarang itu sudah menyempitnya lahan pertanian. Sekarang karena kayaknya banyak pembangunan ya Mbak ya. Iya, Sawah-sawah di dan kaitannya dengan pemuda apa? Pemuda itu sekarang jarang ada yang mau jadi petani kan ya? Betul. Semua berebut pekerjaan. Nah, Iya. kaitan dengan apa yang saya bilang tadi. Ketika pekerjaan menipis, lahan pangan menipis, kita mau jadi apa di Indonesia ke depannya? iya. Ini nanti yang akan kita bawa untuk debat dengan para caleg. karena waktu 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu. Waktu 5 tahun nantinya juga waktu yang cukup lama gitu. bisa dibilang cukup lama tapi bisa dibilang cukup sebentar untuk yang merasakan enaknya tuh sebentar. Untuk yang merasakan nggak enaknya itu cukup lama loh. Makanya ketagihan buat nyalon lagi dan nyalon lagi yang muda-muda nggak dipikirin. Calon generasi muda tuh harus kreatif, kita harus maju ya. Jadi jangan mau ini cuma dijadikan apa tadi Mbak pelengkap. Ya, kita harus ikut andil juga ya. Kita harus jadi minum main dulu course. ya, minum dulu. Kita harus jadi main course ya. Gak panas ya, biar gak panas ya. Minum Au, dulu, au, minum dulu au, au. boleh banget ini boleh diminum loh. Ini air asli ya. Bentar, kuning. Warnanya kok Ini bukan jelly ya, ini bukan jelly ya, ini bukan jelly, ini minum asli ini. Oke, tadi menyinggung tentang bonus demografi ya Mbak. Sebenarnya ini kalau dilihat dari sekarang kan sudah mulai ya, tapi kan beberapa ada yang kayak kesulitan-kesulitan yang sedang meradang di mana-mana ini ya. Kira-kira bisa nggak sih disebut keuntungan bonus demografi kalau kita merasakannya seperti ini? Nah, Gimana penikmat Jadi, bonus demografi? Tadi gimana tadi kalau Jadi kan katanya kita sekarang lagi merasakan bonus demografi. Bonus demografi, ya. Tapi kan sekarang itu bisa dibilang cukup sulit juga, cukup sulit dalam tanda kutip itu mencari pekerjaannya gitu. yo semua nggak cuma tentang hati-hati lo ya, pekerjaan hati-hati lo ya, hati-hati lo ya. Jadi Iya. nggak cuma tentang lapangan pekerjaan juga Nah, kan. kalau kita bicara bonus demografi tadi sudah saya sampaikan ya, Bonus kan demografi. sempat disinggung kaitannya bonus demografi. Pemuda banyak, sedangkan lahan pekerjaan semakin menipis. Ya, usia produktif semakin banyak, pekerjaan semakin menipis, lahan pangan juga semakin sedikit. Tadi berkurangnya, karena kita kan isu yang dibawa di Jawa Timur lebih ke arah integrasi pangan ya. Kita menyoroti juga terkait dengan luas lahan. Kalau kita bicara tentang bonus demografi kaitannya dengan ini, pemuda banyak nih, banyak usia kerja, sedangkan petaninya tua-tua, produktif nggak? Enggak. Enggak kan? Iya. Terus ketika kita bicara pekerjaan, yang tadi kita bilang, pekerjaan sekarang sudah banyak diganti oleh Mungkin
semakin AI atau AI, segala IT. macam. Heeh. Pekerjaan semakin menipis. Ini kalau kita mau dianggap bonus nih ya, kalau kita mau dianggap ini bonus, ini sebagai keuntungan, berarti pemuda ini harus juga berkarya dong, harus juga dilibatin dong. AI yang seperti apa? Pemuda sekarang nih sudah banyak semua nih ahli IT di sini semua udah ada kan ya. Kenapa nggak dipergunain mereka? Malah ngambil malah kurangnya- ngimpor orang ya, iya. ngimpor teknisi bukan melatih yang udah ada di sini kan. Kurangnya apa ya, tempat untuk kita berkarya gitu ya. Iya, Iya, jadi benar. kita itu nggak diberikan ruang untuk kepercayaan. Karena satu lagi, ketika mereka mengambil seseorang dari luar negeri, ada budget di sana dan ada budget yang diberikan dan ada yang mesti. Oh, oke. Oh panas ya? Aduh, Panas ya? minum dulu. Hari ini kan kita kan tadi di awal sudah bilang kita bahas yang panas. Iya. Kalau panas kan pasti hangat. Enak kan yang hangat-hangat itu pasti Ini kan. upload Katanya kapan kira-kira? kalau sekarang kan es teh sudah nggak es teh kan sudah nggak Bener, viral ya, bener. waktunya mie Ini godok kan diupload katanya. segera. Upload kapan kira-kira? Takut saya pulangnya. tenang, nanti pulangnya karungan aja ya, biar nggak kelihatan. Enggak. Nanti ketika video ini diupload saya mau off-kan semua sosial media Oh, dan boleh. saya. Boleh menghilang. Tapi kayaknya tahun 2024 ini ya itu pasti akan menjadi suatu gebrakan baru untuk pemuda. Iya, Ya, semoga aja sih. kita berharapnya gitu. Dengan adanya jubir warga kita berharapnya ini akan menjadi Satu apa ya? langkah baru lah untuk kita buat nggak mengenal lagi apa itu tentang politik, identitas politik yang hanya mengatasnamakan golongan atau segala macamnya itu, yang mereka cuman ikut viral aja ya. Iya kan, kalau dibilang gitu kan, mereka kayak cuman ikut cuma viral. pengen bukan ikut sih, lebih ke ya ini aku jadi aku viral dan Iya. cuma gitu doang. Yang- Kalau nggak gitu ini Mbak ikut circle ya kan? Sekarang kan lagi hype-hype-nya circle A, Iya, circle B gitu Ah, kan. ah. Kalau misalnya nih apalagi kalau sekarang itu masih ada geng-gengan nggak sih, kayak misalnya ketua geng gitu masih ada nggak sih? Kayaknya enggak deh kalau Tapi cuma circle-nya tetap Iya. ada, tapi kan pasti ada yang dominan nggak sih? kalau sekarang sih lebih ke arah sebutannya komunitas deh ya. Oh, komunitas. Kalau di angkatan kamu dulu mungkin geng ya. Gantian sekarang Circle, biar dia ya, yang circle. biar dia yang terlihat tua bukan saya. Gitu. Tapi kayaknya ya sekarang itu kan lagi gitu kan. Maksudnya kayak komunitasnya atau kelompoknya ini kesana. Ya, iya. Ngikut harus Ikut arus. aja. Kalau Dinda ini kan bu guru ya guys. Jadi tanya ini, oke. kira-kira ini pernah nggak sih melihat anak didiknya ngobrol tentang politik atau diskusi gitu, pernah nggak? Jujur ya, enggak. Gak pernah Jujur, sama karena, sekali nggak denger kayak gitu. Kalau denger mungkin iya, oke lah kalau misalnya mereka hanya membicarakan itu tadi, karena kalau aku nih basicnya guru SMK, jadi kayak mereka umur 17-16 itu hanya membahas sesuatu yang viral. Mereka hanya melihat sesuatu itu yang apa sih yang tren di TikTok sekarang gitu. Oh, sekarang lagi trennya di permukaan aja Iya, di ya. permukaan Mbak. aja. Ya pasti kalau yang di TikTok itu pasti ini ya. Kayak tarian gemoy atau apa itu Apa ya? tuh? Iya, Iya, Bebe iya, saya iya, nggak pernah lihat. Ah. Gak pernah lihat. Biasanya yang disoroti kan Iya, itu ya. yang Jadi maksudnya cuma gimmick-gimmicknya doang. iya, gimmicknya mereka tertarik hanya dengan gimmicknya tuh, dan sayangnya juga jarang ada yang kayak ngulik sampai oh ini tuh besok itu siapa sih orangnya, tuh visi misinya apa sih yang dibangun, apa sih yang dibawa gitu. Itu jujur kurang ya, Kurang. kurang ya yang mengedukasi mereka untuk ke arah mempelajari Gimana? apa yang harusnya. Tapi mungkin kayaknya dari kita juga ya, maksudnya itu kurang edukasi juga mungkin ya tentang bagaimana sih caranya berpolitik yang benar atau berpolitik yang bersih gitu. Kayaknya sekarang itu yang apa sih namanya Mbak, dulu kita waktu belajar di SMA yang apa yang kita kalau milih itu kan ada itu Azasnya, iya, iya. asas yang pemilu ya. berjurdil itu. berjurdil Iya, itu kayaknya udah nggak berlaku gitu iya, kan. udah kayak- Ya Ya bukan nggak berlaku sih, tapi kayak
udah nggak dipedulikan begitu, lah. gitu loh, nggak mungkin begitu sama- dipegang Iya. teguh gitu ya. Iya, jadi gini, kan tadi Caroline udah bilang ya, anak-anak tuh cuma lihat gimmick-gimmicknya aja karena itu yang seliweran di FYP, baik dia di hampir semua sosial medianya mereka itu yang FYP kayak Iya. apa aja gimmicknya. Iya, dia yang hafal tuh dia. gemoy gitu, Iya, ya kan yang terus, tiba-tiba ikut lomba masak lah. mainan sarung. Iya, main sarung gitu. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu itu, saya nggak tahu karena nggak pernah lewat di FYP TikTok saya ya, jadi Iya. nggak pernah tahu itu. Tapi banyak dari yang generasi muda ya, utamanya pemilih baru nih, yang baru start akan memilih yang usia-usia 17 itu banyak mereka yang terpengaruh dari sosial media itu. Jadi makanya yang mereka bicarakan cuma sebatas itu doang. Padahal kalau kita bicara nih soal politik, kita tuh pengennya yang kalau dari teman-teman Jember Warga ya, kita khusus semuanya sudah satu visi bahwa kita itu menolak politik kefiguran. Ayolah kita di sini adu gagasan. Iya nggak sih? Iya. Gagasan tuh nggak cuma sesuatu Kamu yang mau apa? Kan dikit-dikit iya, viral, benar. dikit-dikit viral yang diikuti. Iya, jadi nggak cuma sekedar viral. Ayolah, politik gagasan nih di Indonesia tuh ada apa aja sih? Apa yang bisa dikembangin? Apa sih yang kurang? Apa yang harus diperbaiki? Iya. Agar kita tahu juga nantinya itu apa yang akan mereka lakukan ke depannya selama 5 tahun. Kan Supaya kedepannya kita juga merasakan perubahan tentunya yang lebih baik lagi. Iya. gitu. Kalau ada yang bilang kita nggak akan impor pangan, kita bisa ekspor bahan makan. Nyatanya berasnya kita impor semua. Ya mungkin mungkin nanti jadi teman-teman kalau misalnya mau milih hak suaranya, entah ini suara pertama atau suara-suara yang keberapa, mungkin hak suaranya ini benar-benar diberikan kepada orang yang tepat dengan cara mungkin lihat dulu latar belakangnya, Iya. dilihat dulu visi misinya seperti apa, kayak gitu. Jadi Iya. nggak asal-asalan milih ya, apalagi sekarang lagi rame-ramenya kampanye. Iya, jangan sampai ya ini kebawa lagi menjadi politik identitas seperti 2 periode yang sebelumnya. Udahlah, cukup lah. Cukup. Jadi Jadi sampai kalau- sekarang efeknya masih ada, cukup. Jadi cukup. sudah cukup ya, Ya, gitu. kita lihat aja ini nanti udah Desember, udah bau-bau mau Natal mungkin ya kan. Mau Ntar kalau ngaku, tiba-tiba bau-bau ganti tahun nih. ya, ntar kalau tiba-tiba ada yang pakai topi Natal atau segala macem Dan dihujat gitu kan. Pakai bando rusa mungkin. Tiba-tiba jadi sinterklas mungkin nggak? Kira-kira bagi-bagi kado gitu. bagi-bagi Iya. kado gitu. Bentar. Kalau bagi-bagi kado dilihat dulu dong. Money politik apa enggak? Oke. Saya besok kalau misalnya ada sinterklas aku harus gimana, Mbak Hes? Kalau gitu. Bentar, harus nanya dulu sih ini santainya itu dalam konteks apa? Kalau konteks gereja nggak mungkin dong. Tapi kalau konteksnya kampanye, Tiba-tiba Loh, siapa tahu di jalan ada tiba-tiba ada Santa Claus memeriahkan Natal, dia kan gini nggak loh. tahu. Santa Claus kan biasanya mereka naik rusa gitu kan. Kalau dia naik mobil tiba-tiba beda cerita. Apa ini? Kijang itu rusa atau bukan sih? Kijang itu rusa atau bukan sih? Itu hewan atau kendaraan ya? ya tergantung kijangnya ini berkaki atau beroda. Coba kita lihat ya besok ya. Rusanya itu berkaki berapa? Atau beroda. Kaki atau beroda ya, gitu. Warnanya coklat atau hitam? Kita lihatnya lagi, santainya ini bawa kado, dibungkus kertas kado, Atau banner kampanye. Atau dibungkus stiker. Iya. Biasanya Bisa. kan kalau stikernya biasanya gambarnya pohon Natal atau Santa Claus ya. Iya. Kalau ini gambarnya apa? Tahu. Mungkin lebih selektif lagi ya teman-teman Iya. ya. Jadi kalau misalnya apapun, apalagi sekarang lagi mendekati kampanye ini, semuanya pasti dijadikan bahan ya. Jadi kita sebagai pemuda harus lebih selektif lagi gitu ya mungkin. Dan saya harap teman-teman muda ini bisa menggunakan suaranya untuk
perubahan dan apa ya, mungkin suara kita tuh digunakan dengan baik gitu ya. Iya. Jangan sampai golput, jangan sampai disia-siakan gitu suara kita meskipun satu ya Mbak Yes ya. Kita juga harus berani speak up ya. Golput itu nggak menyelesaikan masalah. Nah, Diam nggak menyelesaikan masalah. tapi kadang-kadang saking gedeknya ya, akhirnya itu kayak ya wes lah nggak usah milih karena percuma. Itu ya kan? itu yang jangan sampai jangan sampai terjadi, jangan titip sampai ya terjadi. ke teman-teman jubir warga, kalau misalnya ada podcast lagi nih, tolong dibangun semangatnya kaum muda ini supaya tidak golput gitu ya. Iya. Supaya suara-suaranya digunakan dengan baik. Iya, jangan gitu. lupa di Instagram kita, di sosial media kita juga udah ya kampanyekan untuk suara-suaranya generasi muda. Oke, kalau boleh tahu sosial medianya jubir warga itu apa? Nanti ditulis di bawah ini. Di bawah ditulis ya. Udah Ntar tahu kan? bisa langsung Udah dibaca ya, udah. Nanti jubir warga gitu ya, search aja jubir warga tuh pasti paling atas ya, tenang, itu pasti paling atas kalau jubir warga. Pastinya. Udah follow kok, tenang, saya udah follow kok, udah. Beneran nih aku cek ya? Iya, silakan dicek karena saya mengikuti jubir warga itu. Oke, nggak terasa sudah lama ya kita ini ngobrol karena kan yang hangat-hangat ini bikin nyaman ya, kan Iya. bikin deg-degan juga ya. Jangan sampai Ada di ban. khawatirnya. Jangan sampai di ban ya. Oh channelnya. iya, tenang. Kalau di band suara kita dibisukan dong. Aduh, seperti kan kita pemuda punya hak suara juga. Masa kita nggak boleh bersuara? Kan kita pemilih terbanyak besok, masa suaranya dihilangkan kan nggak mungkin. Panas. AC-nya dong. Oke. Tolong Bu, jangan upload hari ini Memanas dulu ya. Nah, karena sudah cukup panas ya ini. Mulai dari Dimas dulu nih, saya mau tanya ini. Kira-kira harapan untuk pemuda ke depannya itu seperti apa ini dalam sudut pandang kita ngomongin politik ya? Harapannya ke depannya itu gimana? Mungkin kalau dari aku buat teman-temanku aja terutama mungkin dari generasi Z yang mungkin lahir tahun 2000-an atau ke atas, ini kali pertama kalian buat milih siapa yang akan mimpin selanjutnya, dan itu bukan hal yang sepele karena 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar, dan juga 5 tahun itu akan menentukan bagaimana orientasi ke Indonesia Emas tahun 2045 nantinya. Jadi jangan sia-siakan suara kalian dan jangan buat masalah dengan suara-suara kalian itu. Gitu aja sih. Oke, sekarang kalau dari Mbak Hesti nih, dari generasi milenial nih yang sudah melewati beberapa periode yang lalu, nih kira-kira bagaimana? Kan pastinya sudah merasakan politik-politik yang lalu seperti apa? Bentar, sebelum closing statementnya nih ya, sebelum closing statement dari saya, ada satu yang kita punya bersama. Kita semua punya bibir ya, kita punya suara. Jangan sampai suara kita di mute. Kalau misalnya di mute, gimana Mbak cara nyalainnya? Kalau boleh tahu ini supaya teman-teman kalau di mute itu bisa langsung buka gitu. Oke ya, Caranya. suara kita nggak hanya sekedar yang keluar dari bibir, tapi dari tulisan pun kita bisa untuk menyuarakan. Kita tuh pemuda, aku yakin teman-teman muda semuanya ini banyak yang kritis. Kita memang harus kritis ya, tapi kritis yang baik. Kritis boleh, asal jangan anarkis, apalagi sampai rasis. Kalau dari Dinda nih gimana? Iya, harapan ini ya, harapan Untuk pemuda Untuk ke pemuda. depannya. Oke, harapannya agar kita lebih memanfaatkan hak suara kita itu untuk benar-benar melihat masa depan gitu loh. Kita nggak hanya untuk memilih ini untuk tahun ini aja nggak gitu. Perjalanannya masih panjang dan kita berusaha untuk bisa berpikir untuk lebih ke sana. Jangan hanya terpengaruh sama yang viral-viral aja, itu kayaknya udah nggak zaman ya. Kita harus berpikir kritis gitu. Iya. Jadi harus tahu mana nih yang cocok untuk kedepannya seperti apa, dan juga jangan sia-siakan suara kita itu tadi, karena meskipun satu, kalau misalnya banyak itu pasti juga akan Jadi berpengaruh. banyak. Jadi banyak dan Oke. Tambah satu. Boleh. Jangan lupa 3M. Apa itu? Melihat, mengamati, dan menelaah. Oke. Ya, jangan dilupain ini, kita sebagai pemilih baru ya. Sebagai pemilih baru, aku pemilih baru loh ya. Mengamati, menelaah. Menelaah. Jadi selain diamati, kita juga ditelaah. Itu cuma gimmick atau
itu cuma gimmick atau itu memang gagasan dia? Kita harus melihat backgroundnya gimana, melihat ke depannya seperti apa. Kalau dari saya tuh pesan-pesan untuk pemuda, mungkin saya melihatnya beberapa waktu yang lalu kita lebih memilih golput karena mungkin kita tidak merasakan apapun dari keterlibatan kita dalam politik. Tapi saya harap pemuda saat ini lebih pandai untuk memanfaatkan suara-suaranya supaya kedepannya kita bisa merasakan Indonesia yang lebih maju itu seperti apa, dan nggak cuma ikut tren, nggak cuma FOMO, nggak cuma ngikut circle, nggak cuma jadi air yang mengalir, tapi kita harus punya pendirian, kita harus tahu mana yang kita pilih dan apa yang kita pilih ini supaya jadi kenyataan kayak gitu, supaya kedepannya Indonesia ini lebih maju ya. Mungkin kita bisa nanam padi lewat media-media baru kayak gitu. Jadi mungkin dengan jubir warga ini ya teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa kepoin lagi nih jubir warga itu apa di sosial medianya. Nanti mungkin akan ada konten-konten selanjutnya ya Mbak dari jubir warga juga ya kan. Kita juga aktif di konten juga kok. Nah itu silahkan kepoin aja jubir warga itu apa, nanti silahkan kalian misalnya jadi referensi kalian juga untuk lebih melek tentang politik juga kayak gitu-gitu. Oke. Siapa tahu ini masih ada kelanjutannya, ya berdoa saja ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton cukup lama ini durasinya, tapi meskipun lama ini berisi semuanya dan pasti menambah pengetahuan politik teman-teman di rumah. Ya gitu, ada tambahan dari Mbak Esti atau Mas Dimas? Enggak sih. Udah sih kalau kita ya. Udah cukup panas ya. Udah cukup panas daripada ya. nanti kita kena ban ya. Oke, karena sudah sangat panas ya, kita waktunya mendinginkan diri dulu. Jadi terima kasih untuk semuanya. Dadah.